Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa meminta kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak tidak berlebihan atau lebay. Pernyataan itu disampaikan Desmond ketika diminta tanggapannya ihwal pengusiran Kamarudin dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Desmond menyarankan Kamarudin fokus pada proses peradilannya. Dia menyebut persoalan Kamarudin tidak boleh melihat rekonstruksi, tidak perlu dibesar-besarkan. Pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa yang menyampaikan agar pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua tidak lebay karena tidak diundang rekonstruksi sungguh tidak pantas. Posisinya sebagai wakil rakyat harusnya membela hak-hak rakyat di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Seperti diketahui dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua kemarin di rumah Ferdi Sambo, pengacara almarhum Yosua Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan ditolak oleh Dirtipidum Andirian untuk dapat mengikuti jalannya rekonstruksi tersebut. Menurutnya pengacara korban memang tidak mendapat undangan untuk mengikuti jalannya rekonstruksi. Pengacara keluarga korban tidak wajib untuk mengikuti rekonstruksi pembunuhan tersebut. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh hadir secara makna. Kamarudin Simanjuntak mengatakan akan melaporkan ini ke Presiden Jokowi, Menko Polhukam dan DPR, Komisi 3 atas kejadian yang mereka alami. Namun amat disayangkan pernyataan Desmond Komisi 3 yang mestinya justru mempertanyakan mengapa pengacara keluarga korban tidak boleh mengikuti jalannya rekonstruksi tersebut. Alih-alih justru mengatakan agar pengacara korban Yosua tidak lebay karena tidak boleh mengikuti jalannya rekonstruksi tersebut. Sampai saat ini pun publik masih terus mempertanyakan sejauh mana kinerja Komisi 3 dalam mengungkapkan kasus ini. Sebelumnya statement Ahmad Sahroni Komisi 3 yang meminta agar publik untuk menyudahi pembahasan pembunuhan Brigadir Yosua ini pun dihujat oleh publik. Apakah statement Desmond ini akan mendapat hujatan publik kembali, terutama DPR, terutama Komisi 3? Meskipun sudah dibentuk tim khusus dalam penanganan kasus ini, tapi kami mencatat banyak hal-hal yang menunjukkan kepolisian masih tidak profesional, bahkan masih terkesan arogan dalam menghadapi kasus-kasus ini. Antara lain, 1. Tidak ditahannya tersangka utama PC dengan alasan masih memiliki anak kecil. Di banyak kasus hal ini tidak terjadi. Bahkan kasus-kasus yang tidak seberat kasus PC ini, yaitu pembunuhan berencana dengan hukuman mati, harusnya PC sudah ditahan. Dan hal ini kepolisian tidak menerapkan prinsip equality before the law. 2. Tidak dipecatnya polisi-polisi yang terlibat tindak kejahatan. Telah disampaikan bahwa ada 98 orang polisi yang terlibat merekayasa kasus ini atau obstruction of justice. Tapi yang terjadi mereka dimutasi alih-alih dipecat dan ditahan. 3. Seorang brimob bersenjata yang membentak wartawan saat sidang etik Ferdi Sambo. Hal ini menunjukkan arogansi yang sangat dalam dari seorang anggota kepolisian terhadap pers. 4. Rekonstruksi yang tidak melibatkan pengacara korban. Ini yang dipermasalahkan oleh banyak pihak termasuk pengacara korban Yosua yang menganggap aneh kepolisian tidak mengizinkan pengacara korban untuk hadir dalam rekonstruksi. 5. Bagaimana audit Satgasus pasca dibubarkannya Satgasus yang dipimpin Ferdi Sambo yang dianggap selama ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, bahkan melawan hukum. 6. Bagaimana Fadil Imran yang berpelukan dengan Ferdi Sambo tidak diproses, padahal banyak anggota Polda Metro Jaya yang terlibat kasus Sambo. Ini menunjukkan ada yang tidak transparan dari proses penyelesaian kasus yang melibatkan banyak polisi aktif ini. 7. Putri Chandra PC sebagai tersangka utama yang tidak memakai pakaian tahanan saat rekonstruksi. Ini juga mendapatkan kritikan banyak pihak bahwa polisi tidak melakukan equity before the law dan masih mengistimewakan seorang PC yang padahal adalah seorang tersangka utama kasus pembunuhan berencana. 8. Sidang etik Ferdi Sambo yang tidak transparan, yaitu hanya dilihat gambar tapi tidak bisa mendengar percakapan dalam persidangan tersebut.
9. Pemberhentian pengacara tersangka Brigadir Eliezer secara tiba-tiba, yaitu Diolipa Yumara dan timnya oleh kepolisian. Sampai saat ini masih belum jelas alasan pemberhentian secara tiba-tiba tersebut. Demikian antara lain catatan bagaimana tentang apa yang dilakukan polisi dalam penanganan kasus ini. Transparansi dalam negara demokrasi hanya bisa terjadi jika adanya partisipasi publik yang luas. Tanpa adanya partisipasi publik seluas-luasnya, maka mustahil adanya transparansi dan hanya lip service belaka. Kerusuhan Irak pecah di ibu kota Baghdad. Insiden itu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 20 orang. Diberitakan kantor berita AFP sebanyak 23 pengunjuk rasa telah ditembak mati di zona hijau Baghdad. Bentrokan di Irak terjadi setelah ulama kuat Syiah yakni Muqtada al-Sadr mengumumkan akan mundur dari politik. Setelah pengumuman itu, para pengikut loyalnya menyerbu istana Presiden Irak dan bentrok dengan kelompok-kelompok saingan. Ketegangan telah meningkat di Irak di tengah krisis politik yang membuat negara itu tanpa pemerintahan, perdana menteri atau presiden baru selama berbulan-bulan. Situasinya meningkat tajam setelah pendukung Sadr menyerbu istana pemerintah kemarin menyusul pengumuman pemimpin mereka. Menjelang malam, setidaknya 7 tembakan dilaporkan terjadi di zona hijau Baghdad, Irak dengan keamanan tinggi yang menampung gedung-gedung pemerintah dan misi diplomatik. Belum diketahui secara pasti siapa yang berada di balik penembakan itu yang diikuti dengan suara senjata otomatis yang ditembakkan di zona hijau. Merespon kerusuhan Irak, sudah ada negara yang memutuskan untuk menarik warganya dari negara itu. Kerusuhan yang terjadi di Irak sampai hari ini telah menimbulkan korban jiwa semakin bertambah. Kerusuhan itu terjadi setelah ulama besar Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, menyatakan mundur dari perpolitikan Irak karena sistem pemerintahan yang korup. Korban jiwa diberitakan sudah bertambah menjadi 53 orang. Ketegangan di Irak terus meningkat di tengah kemelut politik yang membuat negara tersebut tanpa adanya pemerintahan. Perdana Menteri dan Presiden selama berbulan-bulan tiada. Negara Irak saat ini berada di ambang perang saudara. Kedutaan besar Kuwait di Irak mendesak warganya di Irak untuk segera pergi keluar dari Irak. Kedutaan Kuwait juga menghimbau warganya yang akan melakukan kunjungan ke Irak untuk menunda terlebih dahulu kunjungannya ke Irak karena situasi dalam negeri Irak yang sedang memanas. Sampai saat ini, kita masih belum mendengar sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap situasi di Irak. Indonesia sebagai ketua KTT G20 mestinya harus cepat dalam memberikan pernyataan sikapnya atas situasi yang terjadi di Irak. Karena itu akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sebagai ketua KTT G20 peduli dengan situasi negara-negara lain. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mesti mengambil tindakan cepat terhadap warga negara Indonesia di Irak terkait nyawa dan keselamatan mereka. Jika situasi di Irak semakin memanas, maka WNI di Irak harus juga segera dievakuasi. Kamis 1 September 2022, harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Pertamax harganya masih stabil. Sedangkan BBM non subsidi yakni Pertamadex, Pertamax Turbo, dan Dexlite mengalami penurunan harga. Dikutip dari Pertamina.com bahwa Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual ecer jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Dari informasi ini diketahui bahwa BBM bersubsidi belum ada kenaikan, artinya kenaikan BBM bersubsidi masih belum jelas akan dinaikkan tapi masih dipertimbangkan ataukah benar-benar tidak akan dinaikkan. Hari ini BBM bersubsidi masih stabil di harga yang sama, tapi informasi tentang rencana kenaikan BBM tanggal 1 September 2022 sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dan ini tentunya membuat rencana kenaikan BBM bersubsidi ini masih belum jelas akan dibatalkan ataukah masih dipertimbangkan. Tapi melihat informasi harga hari ini 1 September 2022, harga BBM bersubsidi tetap stabil dan harga non subsidi jadi turun, memberikan sinyalemen bahwa pola yang akan dilakukan pemerintah sepertinya akan menjadi yang terjadi pada BBM jenis premium, di mana program subsidinya ada tapi stoknya tidak ada.
Ujungnya adalah masyarakat dipaksa untuk mengkonsumsi BBM non-subsidi. Jika demikian maka BBM naik ataupun tidak naik akan menimbulkan resiko yang serupa. Jadi tentunya masyarakat menuntut untuk mempertahankan harga BBM dan menjaga ketersediaan stoknya. Informasi tentang kenaikan BBM saja sudah menimbulkan persoalan kenaikan barang-barang. Kita bisa melihat bagaimana harga telur yang melambung tinggi sebagai salah satu contohnya. Hal ini tentunya membuat inflasi akibat kenaikan BBM mulai terjadi sebelum kenaikan BBM itu mulai terjadi. Pemerintah harus tegas memastikan naik atau tidak. Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa Universitas Mataram kecewa lantaran pihak universitas menolak Rocky Gerung sebagai pemateri seminar nasional bertajuk Titik Nol Penegakan dan Keadilan. Seminar tersebut rencananya digelar pada 16 September 2022 mendatang. Ketua Panitia Acara Seminar Nasional dari UKM PIB Unr Naufal Zulkifli mengatakan dirinya kecewa atas penolakan tersebut. Ia menjelaskan, selain Rocky Gerung, seminar tersebut juga akan menghadirkan pemateri lainnya yaitu pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan pakar hukum agraria Fakultas Hukum UNRAM DR, Widodo Dwi Putro. Naufal menjelaskan pihak WRI 3 UNRAM tidak memberi izin jika seminar nasional itu digelar di Gedung DUM UNAM. Pihak UNRAM pun tidak memberikan disposisi surat peminjam ruangan gedung untuk penyelenggaraan seminar tersebut. Ketua Umum UKM PIB UNRAM Adrian Islah Perdana mengatakan sejauh ini pihaknya telah mengikuti prosedur pembuatan cara sesuai yang ditetapkan oleh pihak UNRAM. Penolakan terhadap Rocky Gerung, kata dia, merupakan pembatasan kebebasan berpikir. Rektor Universitas Mataram Prof. Bambang Harikusumo mengaku belum bisa memberikan kepastian izin kedatangan Rocky Gerung sebagai pembicara seminar nasional yang rencananya dilaksanakan pada 16 September 2022 mendatang. Bambang melempar urusan terkait seminar yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa UNAM tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. N. Yuliani. Pencekalan para intelektual yang berseberangan dengan pemerintah untuk menjadi narasumber di kampus-kampus sudah terjadi sejak Presiden Jokowi berkuasa. Ini mengesankan bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat tidak lagi berjalan baik di negeri ini. Kampus adalah tempat untuk menguji ide. Jikalau ada pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan pemerintah, tentunya itu harus didebat dengan argumentasi juga, sehingga diskusi secara intelektual bisa terjadi untuk menguji narasi masing-masing. Dan publik punya hak untuk menilai narasi mana yang lebih bisa diterima oleh publik. Berbagai pencekalan baik terhadap para intelektual maupun ulama yang kerap berseberangan dengan pemerintah adalah wujud dari buruknya pelindungan terhadap kebebasan berpendapat. Caci maki masyarakat terhadap presiden yang tidak dipermasalahkan bukan ukuran bahwa di Indonesia masih menjamin kebebasan berpendapat, karena kenyataannya masih ada pencekalan-pencekalan bagi orang-orang yang berseberangan pemikirannya seperti yang terjadi di Universitas Mataram ini. Saat ini muncul bandara-bandara yang terpantau sepi justru setelah diresmikan beroperasi komersial. Bahkan, pantauan di berbagai platform penjualan tiket pesawat tidak ada jadwal penerbangan sama sekali, yaitu untuk rute dari wilayah Jakarta menuju Majalengka, Purbalingga, Blora, Tasikmalaya, dan Purbalingga. Di antaranya adalah 1. Bandara Kertajati, Majalengka 2. JB Sodirman, Purbalingga 3, Bandara Ngloram Blora 4, Wiryadinata, Tasikmalaya. Awalnya Garuda Indonesia dan Citylink diminta untuk masuk pada rute penerbangan Jakarta-Bandung-Tasik atau Tasik-Bandung-Jakarta. Bandara-bandara yang sepi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak melalui perencanaan yang matang. Hanya menghabiskan anggaran saja yang seharusnya bisa dipergunakan untuk program-program yang lebih produktif. Apalagi pembangunan infrastruktur tersebut hanya untuk memenuhi kepentingan politik semata,
maka akan banyak infrastruktur yang bernasib sama, apakah itu mangkrak ataupun tidak produktif seperti bandara-bandara tersebut. Selayaknya pemerintah membuat perencanaan yang baik dan matang, serta memilih orang-orang yang piawai dalam mengelola unit-unit bandara tersebut, sehingga bisa difungsikan sebagaimana yang seharusnya. Lahan Food Estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Joko Widodo. Pasalnya, program Food Estate secara historis sejak masa Presiden Soeharto tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman. Hal itu diungkapkan pengkampanye hutan dan kebun WAL HI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tuwai Baru yang tidak terurus. Dan juga program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah. Food Estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa ditanam di lahan tersebut, sehingga proyek Food Estate banyak menjadi gagal. Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam. Proyek Food Estate ini hanya menjadi fantasi pemerintah karena tidak dibarengi dengan kapasitas penyelenggara negara dalam menjalankan proyek tersebut. Akhirnya Food Estate hanya merusak hutan dan menjadi lahan yang tidak terurus. Ini sudah dua kerugian sekaligus yang didapat. Pengundulan hutan dan penghamburan anggaran yang tidak membuahkan hasil apapun. Tapi di beberapa momen proyek Food Estate ini sering digadang-gadang. Harusnya dalam membuat program apapun, pemerintah harus bisa memastikan bahwa program-program tersebut dapat diimplementasikan. Dari sisi jenis tanah saja tidak sesuai dengan tanaman yang ditanam, membuktikan bahwa pemerintah tidak serius menangani Food Estate ini dari mulai perencanaan. Presiden harus dapat mempertanggungjawabkan program ini kepada publik. Jika memang menteri-menteri yang menangani ini tidak punya kapabilitas untuk menanganinya, lebih baik pecat saja. Jika kinerja pemerintah seperti ini, maka program Food Estate ini hanya menjadi sebuah fantasi. Jaksa kasus Unlawful Killing Laskar Front Pembela Islam meminta Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memberikan keadilan bagi para korban pembunuhan tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap dua terdakwa, Bribfikri Ramadhan dan Ibda Yusmin Ohrela. CPU Set Todung Alo mengatakan, kasus KM50 terlalu lama mengendap tanpa kepastian hukum, akibat kelambanan dalam memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Todung membuktikan tersebut dari salinan surat resmi MA kepada PN Jaksel bertanggal 2 Agustus 2022. Dalam surat nomor 938 Panmud, PIT 938 VI 3 2022 Kapit itu. Todung mengatakan, berkas kasasi JPU baru masuk ke MA pertanggal 29 Juli 2022. Meskipun, kata Todung, dalam surat MA kepada PN Jaksel tersebut, dituliskan pemberitahuan adanya kasasi pertanggal 24 Mei 2022 dari PN Jaksel. Padahal, memori kasasi yang diajukan oleh JPU melalui PN Jaksel, kata Todung, pertanggal 22 Maret 2022. Pun kata Todung, ada wacana dari Polri yang menyatakan siap untuk membuka kembali kasus pelanggaran hak asasi manusia di KM50 itu. Pernyataan itu disampaikan Kapolri Listio Sigit Prabowo di Komisi I3 DPR RI, Rabu, terkait dengan dugaan keterlibatan Irjen Sambo dalam memanipulasi kejadian pembunuhan para pengawal imam besar FPI, Habib Rizik Syihab pada 2020 lalu. Secara mengejutkan tiba-tiba JPU kasus Unlawful Killing Laskar FPI Set Todung Alo
menyatakan bahwa kasus KM50 terlalu lama mengendap tanpa kepastian hukum akibat kelambanan dalam memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Dirinya berharap hakim Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkara tersebut mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini menjadi fakta baru yang sangat menarik terkait perkembangan kasus KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI, pengawal Habib Rizik di tol KM50 yang dinilai penuh kejanggalan pada putusan pengadilan. Apalagi kemudian muncul kasus Verdi Sambo di mana 98 orang polisi terbukti merekayasa kasus kematian Brigadir Joshua, dari mulai menghilangkan barang bukti, merusak TKP, penyiksaan terhadap korban, di mana itu semua sama dengan kilometer 50. Apalagi orang-orang yang ada dalam kilometer 50 adalah tokoh kunci pada kasus Brigadir Joshua seperti Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Kapolri Listio Sigit Prabowo pun dalam RDP dengan Komisi 3 DPR berjanji membuka kasus ini kembali jika ditemukan novum baru. Kita berharap semoga kasus KM50 dapat dibuka seterang-terangnya dan keluarga KM50 yang tewas mendapatkan keadilan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa meminta kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak tidak berlebihan atau lebay. Pernyataan itu disampaikan Desmond ketika diminta tanggapannya ihwal pengusiran Kamarudin dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Desmond menyarankan Kamarudin fokus pada proses peradilannya. Dia menyebut persoalan Kamarudin tidak boleh melihat rekonstruksi, tidak perlu dibesar-besarkan. Pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa yang menyampaikan agar pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua tidak lebay karena tidak diundang rekonstruksi sungguh tidak pantas. Posisinya sebagai wakil rakyat harusnya membela hak-hak rakyat di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Seperti diketahui dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua kemarin di rumah Verdi Sambo, pengacara almarhum Joshua Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan ditolak oleh Dirtipidum Andirian untuk dapat mengikuti jalannya rekonstruksi tersebut. Menurutnya pengacara korban memang tidak mendapat undangan untuk mengikuti jalannya rekonstruksi. Pengacara keluarga korban tidak wajib untuk mengikuti rekonstruksi pembunuhan tersebut. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh hadir secara makna. Kamarudin Simanjuntak mengatakan akan melaporkan ini ke Presiden Jokowi, Menko Polhukam dan DPR, Komisi 3 atas kejadian yang mereka alami. Namun amat disayangkan pernyataan Desmond Komisi 3 yang mestinya justru mempertanyakan mengapa pengacara keluarga korban tidak boleh mengikuti jalannya rekonstruksi tersebut. Alih-alih justru mengatakan agar pengacara korban Joshua tidak lebay karena tidak boleh mengikuti jalannya rekonstruksi tersebut. Sampai saat ini pun publik masih terus mempertanyakan sejauh mana kinerja Komisi 3 dalam mengungkapkan kasus ini. Sebelumnya statement Ahmad Sahroni Komisi 3 yang meminta agar publik untuk menyudahi pembahasan pembunuhan Brigadir Joshua ini pun dihujat oleh publik. Apakah statement Desmond ini akan mendapat hujatan publik kembali, terutama DPR, terutama Komisi 3? Meskipun sudah dibentuk tim khusus dalam penanganan kasus ini, tapi kami mencatat banyak hal-hal yang menunjukkan kepolisian masih tidak profesional, bahkan masih terkesan arogan dalam menghadapi kasus-kasus ini. Antara lain, 1. Tidak ditahannya tersangka utama PC dengan alasan masih memiliki anak kecil. Di banyak kasus hal ini tidak terjadi. Bahkan kasus-kasus yang tidak seberat kasus PC ini, yaitu pembunuhan berencana dengan hukuman mati, harusnya PC sudah ditahan. Dan hal ini kepolisian tidak menerapkan prinsip equality before the law. 2. Tidak dipecatnya polisi-polisi yang terlibat tindak kejahatan. Telah disampaikan bahwa ada 98 orang polisi yang terlibat merekayasa kasus ini atau obstruction of justice. Tapi yang terjadi mereka dimutasi alih-alih dipecat dan ditahan. 3. Seorang brimob bersenjata yang membentak wartawan saat sidang etik Verdi Sambo. Hal ini menunjukkan arogansi yang sangat
dalam dari seorang anggota kepolisian terhadap pers. 4. Rekonstruksi yang tidak melibatkan pengacara korban. Ini yang dipermasalahkan oleh banyak pihak termasuk pengacara korban Joshua yang menganggap aneh kepolisian tidak mengizinkan pengacara korban untuk hadir dalam rekonstruksi. 5. Bagaimana audit Satgasus pasca dibubarkannya Satgasus yang dipimpin Ferdy Sambo yang dianggap selama ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, bahkan melawan hukum. 6. Bagaimana Fadil Imran yang berpelukan dengan Ferdy Sambo tidak diproses, padahal banyak anggota Polda Metro Jaya yang terlibat kasus Sambo. Ini menunjukkan ada yang tidak transparan dari proses penyelesaian kasus yang melibatkan banyak polisi aktif ini. 7. Putri Chandra PC sebagai tersangka utama yang tidak memakai pakaian tahanan saat rekonstruksi. Ini juga mendapatkan kritikan banyak pihak bahwa polisi tidak melakukan equity before the law dan masih mengistimewakan seorang PC yang padahal adalah seorang tersangka utama kasus pembunuhan berencana. 8. Sidang etik Ferdy Sambo yang tidak transparan, yaitu hanya dilihat gambar tapi tidak bisa mendengar percakapan dalam persidangan tersebut. 9. Pemberhentian pengacara tersangka Brigadir Eliezer secara tiba-tiba, yaitu Diolipa Yumara dan timnya oleh kepolisian. Sampai saat ini masih belum jelas alasan pemberhentian secara tiba-tiba tersebut. Demikian antara lain catatan bagaimana tentang apa yang dilakukan polisi dalam penanganan kasus ini. Transparansi dalam negara demokrasi hanya bisa terjadi jika adanya partisipasi publik yang luas. Tanpa adanya partisipasi publik seluas-luasnya maka mustahil adanya transparansi dan hanya lip service belaka. Kerusuhan Irak pecah di ibu kota Baghdad. Insiden itu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 20 orang. Diberitakan kantor berita AFP sebanyak 23 pengunjuk rasa telah ditembak mati di zona hijau Baghdad. Bentrokan di Irak terjadi setelah ulama kuat Syiah yakni Muqtada al-Sadr mengumumkan akan mundur dari politik. Setelah pengumuman itu, para pengikut loyalnya menyerbu istana Presiden Irak dan bentrok dengan kelompok-kelompok saingan. Ketegangan telah meningkat di Irak di tengah krisis politik yang membuat negara itu tanpa pemerintahan, perdana menteri atau presiden baru selama berbulan-bulan. Situasinya meningkat tajam setelah pendukung Sadr menyerbu istana pemerintah kemarin menyusul pengumuman pemimpin mereka. Menjelang malam setidaknya 7 tembakan dilaporkan terjadi di zona hijau Baghdad, Irak dengan keamanan tinggi yang menampung gedung-gedung pemerintah dan misi diplomatik. Belum diketahui secara pasti siapa yang berada di balik penembakan itu yang diikuti dengan suara senjata otomatis yang ditembakkan di zona hijau. Merespon kerusuhan Irak, sudah ada negara yang memutuskan untuk menarik warganya dari negara itu. Kerusuhan yang terjadi di Irak sampai hari ini telah menimbulkan korban jiwa semakin bertambah. Kerusuhan itu terjadi setelah ulama besar Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, menyatakan mundur dari perpolitikan Irak karena sistem pemerintahan yang korup. Korban jiwa diberitakan sudah bertambah menjadi 53 orang. Ketegangan di Irak terus meningkat di tengah kemelut politik yang membuat negara tersebut tanpa adanya pemerintahan. Perdana Menteri dan Presiden selama berbulan-bulan tiada. Negara Irak saat ini berada di ambang perang saudara. Kedutaan besar Kuwait di Irak mendesak warganya di Irak untuk segera pergi keluar dari Irak. Kedutaan Kuwait juga menghimbau warganya yang akan melakukan kunjungan ke Irak untuk menunda terlebih dahulu kunjungannya ke Irak karena situasi dalam negeri Irak yang sedang memanas. Sampai saat ini, kita masih belum mendengar sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap situasi di Irak. Indonesia sebagai ketua KTT G20 mestinya harus cepat dalam memberikan pernyataan sikapnya atas situasi yang terjadi di Irak. Karena itu akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sebagai ketua KTT G20 peduli dengan situasi negara-negara lain. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mesti mengambil tindakan cepat terhadap warga negara Indonesia di Irak terkait nyawa dan keselamatan mereka. Jika situasi di Irak semakin memanas, maka WNI di Irak harus juga segera dievakuasi. Kamis 1 September 2022, harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Pertamax harganya masih stabil. Sedangkan BBM non subsidi yakni Pertamadex, Pertamax Turbo, dan Dexlite mengalami penurunan harga.
Dikutip dari Pertamina.com bahwa Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual ecer jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Dari informasi ini diketahui bahwa BBM bersubsidi belum ada kenaikan, artinya kenaikan BBM bersubsidi masih belum jelas akan dinaikkan tapi masih dipertimbangkan ataukah benar-benar tidak akan dinaikkan. Hari ini BBM bersubsidi masih stabil di harga yang sama, tapi informasi tentang rencana kenaikan BBM tanggal 1 September 2022 sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dan ini tentunya membuat rencana kenaikan BBM bersubsidi ini masih belum jelas akan dibatalkan ataukah masih dipertimbangkan. Tapi melihat informasi harga hari ini 1 September 2022, harga BBM bersubsidi tetap stabil dan harga non-subsidi jadi turun, memberikan sinyalemen bahwa pola yang akan dilakukan pemerintah sepertinya akan menjadi yang terjadi pada BBM jenis premium, di mana program subsidinya ada tapi stoknya tidak ada. Ujungnya adalah masyarakat dipaksa untuk mengkonsumsi BBM non-subsidi. Jika demikian maka BBM naik ataupun tidak naik akan menimbulkan resiko yang serupa. Jadi tentunya masyarakat menuntut untuk mempertahankan harga BBM dan menjaga ketersediaan stoknya. Informasi tentang kenaikan BBM saja sudah menimbulkan persoalan kenaikan barang-barang. Kita bisa melihat bagaimana harga telur yang melambung tinggi sebagai salah satu contohnya. Hal ini tentunya membuat inflasi akibat kenaikan BBM mulai terjadi sebelum kenaikan BBM itu mulai terjadi. Pemerintah harus tegas memastikan naik atau tidak. Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa Universitas Mataram kecewa lantaran pihak universitas menolak Rocky Gerung sebagai pemateri seminar nasional bertajuk Titik Nol Penegakan dan Keadilan. Seminar tersebut rencananya digelar pada 16 September 2022 mendatang. Ketua Panitia Acara Seminar Nasional dari UKM PIB Unur Naufal Zulkifli mengatakan dirinya kecewa atas penolakan tersebut. Ia menjelaskan, selain Rocky Gerung, seminar tersebut juga akan menghadirkan pemateri lainnya yaitu pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan pakar hukum agraria Fakultas Hukum UNRAM DR, Widodo Dwi Putro. Naufal menjelaskan pihak WRI 3 UNRAM tidak memberi izin jika seminar nasional itu digelar di Gedung DUM UNAM. Pihak UNRAM pun tidak memberikan disposisi surat peminjam ruangan gedung untuk penyelenggaraan seminar tersebut. Ketua Umum UKM PIB UNRAM Adrian Islah Perdana mengatakan sejauh ini pihaknya telah mengikuti prosedur pembuatan cara sesuai yang ditetapkan oleh pihak UNRAM. Penolakan terhadap Rocky Gerung, kata dia, merupakan pembatasan kebebasan berpikir. Rektor Universitas Mataram Prof. Bambang Harikusumo mengaku belum bisa memberikan kepastian izin kedatangan Rocky Gerung sebagai pembicara seminar nasional yang rencananya dilaksanakan pada 16 September 2022 mendatang. Bambang melempar urusan terkait seminar yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa UNAM tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. N. Yuliani. Pencekalan para intelektual yang berseberangan dengan pemerintah untuk menjadi narasumber di kampus-kampus sudah terjadi sejak Presiden Jokowi berkuasa. Ini mengesankan bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat tidak lagi berjalan baik di negeri ini. Kampus adalah tempat untuk menguji ide. Jikalau ada pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan pemerintah, tentunya itu harus didebat dengan argumentasi juga, sehingga diskusi secara intelektual bisa terjadi untuk menguji narasi masing-masing. Dan publik punya hak untuk menilai narasi mana yang lebih bisa diterima oleh publik. Berbagai pencekalan, baik terhadap para intelektual maupun ulama yang kerap berseberangan dengan pemerintah, adalah wujud dari buruknya pelindungan terhadap kebebasan berpendapat. Caci maki masyarakat terhadap presiden yang tidak dipermasalahkan bukan ukuran bahwa di Indonesia masih menjamin kebebasan berpendapat, karena kenyataannya masih ada pencekalan-pencekalan bagi orang-orang yang berseberangan pemikirannya seperti yang terjadi di Universitas Mataram ini.
Saat ini muncul bandara-bandara yang terpantau sepi justru setelah diresmikan beroperasi komersial. Bahkan, pantauan di berbagai platform penjualan tiket pesawat tidak ada jadwal penerbangan sama sekali, yaitu untuk rute dari wilayah Jakarta menuju Majalengka, Purbalingga, Blora, Tasikmalaya, dan Purbalingga. Di antaranya adalah 1. Bandara Kertajati, Majalengka 2. JB Sodirman, Purbalingga 3, Bandara Ngloram Blora 4, Wiryadinata, Tasikmalaya. Awalnya Garuda Indonesia dan Citylink diminta untuk masuk pada rute penerbangan Jakarta-Bandung-Tasik atau Tasik-Bandung-Jakarta. Bandara-bandara yang sepi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak melalui perencanaan yang matang. Hanya menghabiskan anggaran saja yang seharusnya bisa dipergunakan untuk program-program yang lebih produktif. Apalagi pembangunan infrastruktur tersebut hanya untuk memenuhi kepentingan politik semata, maka akan banyak infrastruktur yang bernasib sama, apakah itu mangkrak ataupun tidak produktif seperti bandara-bandara tersebut. Selayaknya pemerintah membuat perencanaan yang baik dan matang, serta memilih orang-orang yang piawai dalam mengelola unit-unit bandara tersebut, sehingga bisa difungsikan sebagaimana yang seharusnya. Lahan Food Estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Joko Widodo. Pasalnya, program Food Estate secara historis sejak masa Presiden Soeharto tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman. Hal itu diungkapkan pengkampanye hutan dan kebun WAL HI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tuwai Baru yang tidak terurus. Dan juga program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah. Food Estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa ditanam di lahan tersebut, sehingga proyek Food Estate banyak menjadi gagal. Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam. Proyek Food Estate ini hanya menjadi fantasi pemerintah karena tidak dibarengi dengan kapasitas penyelenggara negara dalam menjalankan proyek tersebut. Akhirnya Food Estate hanya merusak hutan dan menjadi lahan yang tidak terurus. Ini sudah 2 kerugian sekaligus yang didapat. Pengundulan hutan dan penghamburan anggaran yang tidak membuahkan hasil apapun. Tapi di beberapa momen proyek Food Estate ini sering digadang-gadang. Harusnya dalam membuat program apapun, pemerintah harus bisa memastikan bahwa program-program tersebut dapat diimplementasikan. Dari sisi jenis tanah saja tidak sesuai dengan tanaman yang ditanam, membuktikan bahwa pemerintah tidak serius menangani Food Estate ini dari mulai perencanaan. Presiden harus dapat mempertanggungjawabkan program ini kepada publik. Jika memang menteri-menteri yang menangani ini tidak punya kapabilitas untuk menanganinya, lebih baik pecat saja. Jika kinerja pemerintah seperti ini, maka program Food Estate ini hanya menjadi sebuah fantasi. Jaksa kasus Unlawful Killing Laskar Front Pembela Islam meminta Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memberikan keadilan bagi para korban pembunuhan tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap 2 terdakwa, Bribfikri Ramadhan dan Ibda Yusmin Ohrela. CPU Set Todung Alo mengatakan, kasus KM50 terlalu lama mengendap tanpa kepastian hukum, akibat kelambanan dalam memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Todung membuktikan tersebut dari salinan surat resmi MA kepada PN Jaksel bertanggal 2 Agustus 2022. Dalam surat nomor 938 Panmud, PIT 938 VI 3 2022 Kapit itu. Todung mengatakan, berkas kasasi JPU baru masuk ke MA,
pertanggal 29 Juli 2022. Meskipun, kata Todung, dalam surat MA kepada PN Jaksel tersebut, dituliskan pemberitahuan adanya kasasi pertanggal 24 Mei 2022 dari PN Jaksel. Padahal, memori kasasi yang diajukan oleh JPU melalui PN Jaksel, kata Todung, pertanggal 22 Maret 2022. Pun kata Todung, ada wacana dari Polri yang menyatakan siap untuk membuka kembali kasus pelanggaran hak asasi manusia di KM 50 itu. Pernyataan itu disampaikan Kapolri Listio Sigit Prabowo di Komisi I3 DPR RI, Rabu, terkait dengan dugaan keterlibatan Irjen Sambo dalam memanipulasi kejadian pembunuhan para pengawal imam besar FPI, Habib Rizik Syihab pada 2020 lalu. Secara mengejutkan tiba-tiba JPU kasus unlawful killing Laskar FPI Z Todung Alo menyatakan bahwa kasus KM 50 terlalu lama mengendap tanpa kepastian hukum akibat kelambanan dalam memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Dirinya berharap hakim Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkara tersebut mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini menjadi fakta baru yang sangat menarik terkait perkembangan kasus KM 50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI, pengawal Habib Rizik di tol KM 50 yang dinilai penuh kejanggalan pada putusan pengadilan. Apalagi kemudian muncul kasus Verdi Sambo di mana 98 orang polisi terbukti merekayasa kasus kematian Brigadir Joshua, dari mulai menghilangkan barang bukti, merusak TKP, penyiksaan terhadap korban, di mana itu semua sama dengan kilometer 50. Apalagi orang-orang yang ada dalam kilometer 50 adalah tokoh kunci pada kasus Brigadir Joshua seperti Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Kapolri Listio Sigit Prabowo pun dalam RDP dengan Komisi 3 DPR berjanji membuka kasus ini kembali jika ditemukan novum baru. Kita berharap semoga kasus KM 50 dapat dibuka seterang-terangnya dan keluarga KM 50 yang tewas mendapatkan keadilan.